Shalom, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam siaran saat ini, saudaraku. Kita belajar firman Tuhan, yaitu meminta dengan iman. Saya percaya di saat ini banyak orang perlu pertolongan Tuhan. Banyak orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, harus dengan iman. Saudaraku, makan sagu di palapa. Siapa ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saudaraku, kita jangan mendua hati. Kita yakin. Saudaraku, apa artinya yakin itu? Saudara-saudara, yakin itu adalah percaya. Saudaraku, dalam Ibrani dikatakan 11 ayat 6, minta dengan yakin, tidak bimbang. Orang yang bimbang seperti ombak laut. Saudaraku, saudara lihat ombak laut itu, sebentar naik, sebentar dihempaskan, sebentar saudara datang, sebentar pergi. Itu keadaan orang-orang yang tidak beriman. Saudaraku, gelombang laut. Tapi orang yang punya iman itu mantap, saudaraku. Orang yang punya iman itu yakin Tuhan pasti menolongnya. Saudaraku, Daud itu satu orang yang jalan dengan iman. Waktu dia menghadapi Goliat yang tingginya 3 meter. Saudara bayangkan, pakai senjata lengkap, raksasa yang dahsyat ini akan diadu dengan Daud. Saudaraku, seorang gembala, coba tingginya ya 170, 175. Saudaraku, Daud tidak bawa senjata, tapi bawa batu dan katepil atau ali-ali. Saudara lihat, ini buat ngusir burung, saudara, bukan untuk pertempuran. Goliat bawa tombak, bawa tameng, bawa perisai. Saudaraku, waktu Goliat melihat ini pahlawan Israel itu, dia mencak-mencak, saudara. Dia marah, dia bilang, anjingkah aku, kamu membawa tongkat melawan aku, saudara. Tapi Daud, dia jalan dengan iman, yakin. Dia berkata, kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Seruah sekalian alam, aku akan memenggal kepalamu, memberi makan kepada burung-burung, bukan main. Saudaraku, ini bukan kata-kata emosional. Banyak orang kalau di hadapan orang emosi, bicara seenaknya. Enggak, saudara. Ini kata-kata iman, kata-kata yang dari Tuhan. Saudaraku, dan Daud mengalami apa yang dia katakan. Ini kata-kata iman. Kalau saat ini zaman pandemi ini, saudara mengatakan kata-kata iman, aku yakin Tuhan pasti menyelesaikan persoalanku. Saudara akan terselesaikan. Caranya enggak tahu, saudara. Waktu Daud berkata itu, si Goliat masih tegar, masih kuat, saudara. Tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa. Tapi sesudah lewat berapa waktu, saudaraku, Daud memasukkan tangannya, mengambil batu, mempersiapkan katepilnya untuk mengarahkan, melempar batu itu kepada musuhnya Goliat. Saudara lihat di situ. Tidak terjadi, belum terjadi. Tidak lama sesudah itu, tahu-tahu si raksasa besar ini ambruk, saudara. Jatuh
ternyata batu yang dilemparkan oleh Daud tadi itu masuk ke dalam batok kepalanya, di dahinya sini, saudaraku, menembus otaknya, pecah, lalu hilang kesadaran. Goliat dia roboh dan mati seketika. Bayangkan saudara, ini hasil dari iman. Iman itu menghasilkan perkara yang besar, saudara. Sebab apa? Iman itu berarti Tuhan yang perang ganti kita. Bayangkan kalau Tuhan seruas sekalian alam, Tuhan yang penuh kuasa itu menyertai kita, mendampingi kita, saudaraku. Oh, betapa luar biasanya, saudara. Bahkan Ibrani 1:11 ayat yang ketiga dikatakan bumi dunia ini dijadikan hanya dari firman. Bayangkan bulan, planet, galaksi-galaksi yang ada di seluruh semesta alam itu cuma Tuhan berfirman, jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang-bintang, jadi. Darah-darah dikasih Tuhan, itu hasil iman. Karena itu iman itu menghasilkan perkara yang luar biasa. Karena apa? Yang perang Tuhan. Ingat baik-baik, bukan saudara, bukan kita. Kita tinggal menunggu saja, sudah. Musa malah menghadapi laut Kolsom. Siapa bisa mengalahkan laut? Tapi Tuhan, Musa bilang, kamu berdiam diri. Tuhan yang perang ganti kamu. Kalau saudara percaya akan firman Tuhan, pakai kata-kata iman, kita yakin Tuhan penolong kita. Itu bukan kita yang perang, Tuhan yang menyelesaikan. Bukan main, saudara. Tuhan cuma bilang, oh saudaraku, Tuhan cuma bilang, angkat tongkatmu Musa, angkat tongkatmu Musa. Lalu Musa taat. Itu saja. Musa mengerjakan. Coba Musa tidak mau angkat tongkat, ya tidak terjadi apa-apa. Itu namanya tidak percaya. Tuhan juga bilang, serahkan kuatirmu kepadaku, aku memperdulikan kamu. Saudara, seharusnya orang Kristen itu hidupnya tenang, terpelihara. Tuhan yang perang ganti kita. Sudah, tunggu aja. Kalau Tuhan yang perang, saudaraku, Tuhan itu tidak spontanitas, enggak. Kadang-kadang harus menunggu. Saudara, Elia berdoa. Elia nabi yang dipakai Tuhan itu berdoa sampai 7 kali, saudaraku, baru ada hasil. Ke-6 belum ada hasil. Saudaraku, waktu doa yang ke-7, hambanya cuma berkata, hanya sekepal awan Tuhan. Elia berkata, cukup, bilang kepada orang Israel akan turun hujan yang lebat. Sekepal awan menghasilkan hujan besar. Itu tanda dari Tuhan, saudara. Kecil, artinya kita percaya, kita tetap bersyukur, kita tetap tinggal tenang, kita tinggal menunggu hasilnya. Bukan main, semua melongo. Saudaraku, waktu lihat Goliat yang roboh itu, seluruh orang melongo, termasuk juga Saul, raja yang paling besar, paling tinggi, punya senjata, melongo. Tidak mungkin ini pemuda dengan lemparan batu merobohkan Goliat. Itu Tuhan yang perang, bukan Daudnya. Daud cuma pelaksana. Saudara dan saya ini cuma pelaksana, tinggal taat. Saudaraku, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Karena itu bagi orang beriman, kata-katanya itu dijadikan. Sebab dia percaya, yakin. Saudaraku, orang yakin itu apa? Bisa bersyukur. Saudara tahu, kemenangan daripada orang Israel itu karena menyanyi, bersyukur. Saudaraku, waktu Yosua dan Israel mengalahkan tembok Yeriko, saudara, yang ditaruh di depan itu paduan suara. Coba, orang yang menyanyi, orang bersyukur. Saudara, bukan tentara yang kuat, tapi orang bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, waktu sudah 7 kali, 6 putaran sampai 13 kali, Yosua bilang bersorak, dan bersorak jebol. Saudara, Tuhan perang ganti kita.
Justru pada siang hari ini saya berdoa bagi saudara yang ada persoalan. Angkat tanganmu, letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Saya berdoa buat saudara. Dalam saat ini kau akan mengalami kemenangan bersama Tuhan Bapa dalam sorga. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat saat ini, diletakkan di dada Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau beri kemenangan, kekuatan. Dalam nama Yesus, Engkau sudah mengalami kemenangan. Kami sudah mengalami kemenangan. Tuhan perang ganti kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur, meyakinkan dan percaya, bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Amin. Haleluya.